everyone, how are you today? I hope that you are having a wonderful day. And welcome to our English class with me, Miss Made. Jadi, Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat belajar hari ini. Okay guys, our today's topic is narrative text. Jadi, topik kita hari ini adalah narrative text. Guys, kalian pernah nggak sih diceritain dongeng oleh orang tua kalian maupun kakek atau nenek kalian waktu kalian kecil? Atau kalian pernah membaca ataupun menonton cerita seperti Roro Jonggrang, Sang Kuryang, Cinderella, dan lain sebagainya. Nah, semua itu merupakan contoh dari narrative text. Jadi, cerita dalam buku cerita, movie, atau storytelling merupakan jenis dari narrative text. Alright guys, so what is narrative text? Jadi, apa sih narrative text tersebut? Okay, narrative text is an imaginative story. Jadi, narrative text merupakan sebuah teks yang bersifat imajinatif atau cerita hayal, seperti itu ya teman-teman. For example, Sang Kuryang, Legenda Danau Toba, Timun Emas, Roro Jonggrang, Cinderella, Rabbit and Turtle, and Snow White, and so on. Kita juga dapat menjumpai narrative text dalam fairy tales atau dongeng, folklore atau cerita rakyat, dan legend atau legenda. Bahkan kita juga bisa menemui di fable atau cerita fabel, seperti itu. Guys, adapun di dalam narrative text terdapat the purpose of narrative text atau tujuan dari narrative text tersebut, atau yang disebut dengan social function. So, what is the purpose of narrative text? The purpose of narrative text is to amuse or entertain the reader. Jadi, tujuan dari narrative text tersebut adalah untuk menghibur para pembaca ataupun penontonnya. Seperti itu. Okay? And then, di dalam narrative text, kita akan menjumpai the structure of narrative text. Jadi, kita akan menjumpai struktur-struktur dari teks naratif tersebut. Nah, struktur ini akan membantu kalian nantinya di saat menulis narrative text. So, there are three structures in narrative text. For the first one is orientation. And then the second one is complication. And the last one is resolution. Okay. For the first one is orientation. Orientation is about the opening paragraph where the character in the story are introduced. Jadi, di orientation tersebut di mana
diceritakan tentang karakter, tempat, waktu maupun kejadiannya. Seperti itu. And then the second structure is complication. Complication is where the problem in the story develop. Jadi, di mana di complication ini permasalahan itu berkembang atau munculnya ataupun terjadinya permasalahan. Seperti itu. The last one is resolution. Resolution is where the problem in the story is solved. Jadi, di mana problem yang ada di sebuah cerita tersebut telah terselesaikan, baik itu dengan happy ending atau baik, berakhir dengan baik, maupun bad ending atau berakhir dengan buruk. Seperti itu. Guys, di dalam structure narrative text ada pula struktur yang bersifat opsional. Jadi bisa disertakan ataupun tidak, yaitu coda atau reorientation. So, reorientation biasanya ada di akhir cerita tersebut. Nah, reorientations or coda is lesson or moral value. Jadi di dalam coda atau reorientation tersebut kita dapat menjumpai pelajaran yang kita dapatkan dari sebuah cerita ataupun pesan moral dari cerita tersebut. Okay guys, so for the last point is about the characteristic of narrative text. Jadi ada unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam narrative text tersebut. Jadi yang pertama, for the first one is past tense. Dalam narrative text digunakan past tense. Seperti misalnya kata slept, woke, seperti itu. And then the second one is about adverb of time. Jadi yang kedua itu adverb of times, for examples one upon a time and one day, etc. And then the third is time conjunction. For example, when, then, suddenly, and so on. And then for the fourth is specific character. Jadi di naratif teks tersebut disampaikan karakter secara spesifik, seperti for example Cinderella, Rabbit and Turtle, Roro Jonggrang, and so on. And then direct and indirect speech. Jadi di dalam naratif teks itu terdapat direct speech. Direct speech digunakan untuk membuat cerita tersebut menjadi lebih hidup. For examples, Snow White said, "My name is Snow White." Jadi seolah-olah Snow White yang berbicara seperti itu. And then indirect tidak sama seperti direct karena diceritakan secara langsung. For example, Snow White said that she was sad. Seperti itu. Jadi tidak ada tanda petiknya.
Kalau di direct speech terdapat tanda petik. Kalau di indirect tidak terdapat tanda petik. The last one is action verb. Jadi di dalam naratif teks tersebut terdapat kata kerja yang menunjukkan aksi. Misalnya seperti for example slave, dog, etc. Okay guys, now I would like to give you the example of narrative text. Jadi tadi kalian telah belajar tentang the definition of narrative text, the type of narrative text, the purpose of narrative text, and then the characteristic and the structure of narrative text. Jadi sekarang Miss akan kasih kalian contoh dari narrative text. Jadi kalian bisa lihat contohnya. Nanti kalian bisa melihat di mana structure yang kita telah pelajari tadi. Seperti misalnya orientation, complication, dan resolution. Nanti kalian bisa lihat di sini. Jika nanti kalian ada yang bertanya, if you have a question, please ask me in the kolom comment. Jadi nanti kalau kalian ingin bertanya, silahkan chat saya di kolom komentar. Okay? I think that is enough for today. Sebelum saya mengakhiri pelajaran hari ini, saya akan memberikan kalian sebuah naratif teks dan nanti kalian akan menjawab question yang saya berikan. So I give you a narrative text and then please answer the question. Answer the question in kolom comment. Okay? Well, guys, thank you for today. Thank you for watching the video. Stay healthy, happy learning. I'll see you next time and bye-bye. Thank you.